Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, kita masuk lagi nih. Di malam ini kita udah masuk 2 HP nih ya. Jadi dia ini punya abang Gojek. Orangnya lagi nunggu. Jadi kehujanan, ujung-ujungnya sentuhnya orang bisa disentuh-sentuh ini. Nggak bisa disentuh. Jadi kita bongkar dulu aja ya, kita lihat kenapakah si HP ini. Jadi ya begitulah, kalau misalkan HP udah kena air konsletnya kemana-mana. Tapi terkadang masih bisa diselamatin kalau misalkan buru-buru dibawa ke tukang servis gitu ya, karena mereka punya blower atau solder uap ya. Kalau buat para user yang nggak punya solder uap bisa juga pakai hair dryer, cuman syaratnya buka dulu HP-nya dibongkar seperti ini, terus si mesinnya juga dibuka, dikeringin dulu. Karena kalau misalkan si HP cuman dimasukin ke beras atau dijemur, itu nggak terlalu ngefek ya buat saya, karena banyak juga kisah-kisah di masa lalu. Jadi entah dapat petuah dari nenek siapa kali, HP kecemplung kok dimasukin ke beras. Ya tetap aja kan beras nggak bisa nyerap air yang ada di dalam mesinnya gitu ya. Jadi ya kalau bisa sih dibongkar HP-nya, terus buru-buru dikeringin. Jadi mesinnya dibuka dulu nih seperti ini, baru kita keringin dulu. Karena kalau nggak gitu susah juga temen. Jadi dia bisa konslet kemana-mana. Dan jangan sampai si HP-nya dinyalain dulu kalau udah pernah kecemplung. Jadi buru-buru kita bongkar, jadi biar nggak merembet kemana-mana. Jadi sebagian kasus kalau misalkan yang terkena air kecemplung atau dia cuman kehujanan, masih bisa diselamatin kalau misalkan nggak dinyalain ya. Tapi kalau misalkan dinyalain ya wallahu alam, itu untung-untungan jadinya gitu. Jadi terkadang kita suka agak greget gitu kalau dapet servisan udah mau orangnya ngotot, sok pinter, sok tahu, tapi dia nggak pengen dikasih tahu. Nah itu sebutnya apa itu? Ini untung si bapaknya agak ramah ini. Om coba dicek dulu apanya rusak. Nah ini kelihatan nggak teman? Jadi dia di fleksibel touchscreen-nya agak korosi gitu ya. Nah kelihatan korosi ya. Tuh, ada korosinya. Jadi coba kita bersihin dulu aja nih dari kita fokuskan dulu ya. Jadi bersihinnya bisa pakai minyak kayu putih, bisa juga pakai tenner ya. Ini berhubung kita tennernya habis, jadi pakai minyak kayu putih aja biar anget. Terkadang aneh ya, badan aja anget apalagi HP gitu ini. Kebalik ya, HP aja bisa anget pakai minyak kayu putih, apalagi HP coba, apalagi orang. Tuh, ini pada korosi semua. Ini kalau misalkan efek dari kena air begini teman, si jalur-jalur fleksibel pasti pada korosi. Tuh, kayak ada hijau-hijaunya gitu. Jadi harus dibersihin dulu. Makanya ya alangkah bagusnya sih kalau udah kena air buru-buru datang ke tukang servis lah. Paling berapa ya biaya buat ngebersihin doang mah ya, syukur-syukur nggak kena LCD sih. Kalau aku udah kena LCD ya mau nggak mau harus diganti. Tapi kan yang penting kita tahu dulu, udah dikasih pertolongan pertama gitu. Kita coba nih ya, kita tempelin lagi, kita pasang. Jadi buat teman-teman user, walaupun sekarang udah banyak ya tutorial-tutorial di YouTube, tapi nggak menutup kemungkinan hal yang terjadi seperti itu sama dengan kasus yang kita alami atau teman-teman alami gitu ya. Karena tukang servis itu dia pengalaman. Jadi walaupun emang kasusnya sama, tapi belum tentu cara penyelesaiannya yang sama juga gitu. Kadang berbeda. Ini kita nyalain ya. Yang sini masih oke.
cuman ya begitu touchscreennya. Terkadang emang kalau kena air paling sering terjadi itu touchscreennya yang error, touchscreennya rusak. Jarang kena LCD ya, walaupun kenanya sedikit gitu. Jadi alangkah baiknya emang kalau udah kena air buru-buru dibawa ke tukang servis. Jadi biar dibersihin terlebih dahulu si HP-nya pakai solder uap, dibersihin dulu mesin-mesinnya dari sisa-sisa air. Ntar baru sama dia dicek tuh ada yang rusak kah. Karena kan kalau misalkan kena air itu merembet, bisa jadi ke LCD, bisa jadi ke kamera, ke speaker, dan yang lain-lain sebagainya. Jadi kudu agak sabar dikit kalau kena air itu. Nah ini udah masuk ya, bisakah? Oke. Nah ini masih normal, masih agak bersyukur gitu ya si abang ini datang ke tempat kita. Kalau di tempat lain mungkin bisa langsung dihajar, langsung oh ini LCD-nya gitu. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Buat yang kena air jangan sekali-kali masukin ke beras. Jadi mendingan bawa ke tukang servis atau bongkar sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya.